So, personal branding very very important. Artinya adalah saya menganut pendekatan Elon Musk. Cari ide konten, copywriting, dan caption tanpa pusing hanya dalam hitungan detik. Temukan mantra rahasianya di sini. Oke, so kita masih ngomongin tentang seputar rich creators. Hari ini kita berada di new creator economy. Artinya adalah creators adalah founders. Itu era-era zaman sekarang. Kalau Anda memperhatikan, belakangan ini kita banyak sekali melihat brand-brand baru bermunculan, entah itu skincare, entah itu F&B misalnya. Tapi kita mengetahui bahwa ownernya adalah content creators. Foundernya adalah content creators. Maka ini menjadi pertanyaan penting bagi banyak orang terakhir-terakhir ini ke saya, yaitu, Dan, apakah aku perlu posting konten rutin sebagai founder di sosial media untuk meningkatkan personal branding saya? Oke, patokan saya kalau Anda nanya ke saya, jawabannya adalah yes. So, personal branding very very important. Artinya adalah saya menganut pendekatan Elon Musk. Elon Musk muncul terus, dia bikin konten terus-terusan. Ya, jadi approach saya akan seperti itu daripada pendekatan di mana brand itu yang muncul, brand yang lama sekali, brand harus dibangun bertahun-tahun hanya untuk ngebangun brandnya. Tetapi dengan kemunculan kayak Elon Musk, dia launching produk baru aja udah langsung boom muncul, cepet banget gitu. Beli Twitter dan sebagainya udah langsung ini. Jadi personal branding penting. Nah, ada 3 hal yang pengen saya highlight di video ini, yaitu yang pertama adalah dengan ngebangun personal branding itu penting karena sebagai founder atau sebagai owner atau CEO atau apapun itu Anda berada di top level, tugas Anda adalah menjual perusahaan Anda atau menjual brand Anda ke publik. That is the goal. Anda nggak bisa melepaskan itu ke tim. Ini personal perspektif saya kayak begitu. Karena kalau Anda melepaskan itu ke tim, jiwanya nggak ada. Alasan kuat kenapa Anda membangun brand Anda itu di Anda, bukan di tim. Alasan terkuatnya, misi Anda, personal Anda itu ada di Anda, bukan di tim. Itu yang membuat brand itu memiliki jiwa sebenarnya di situ. Oke. Ya, jadi Anda harus muncul. Kalau Anda bilang saya nggak pede dengan produk saya, iya, kenapa produk Anda bahkan ada atau eksis gitu kan? Ya, harusnya nggak perlu ada kalau Anda sendiri nggak yakin. Kalau Anda mau meyakinkan orang, Anda sendiri harus lebih yakin. Kadang-kadang ada orang yang nggak pede sama produknya sendiri. Itu biggest problem buat saya. Di company-nya, mau digedein lagi, dia nggak pede loh. Bayangin aja. Bayangin kalau Elon Musk bahkan nggak pede tentang SpaceX atau Tesla. Dia nggak pede, itu bisa jadi. Apa yang terjadi dengan semuanya? Dia harus meyakinkan investor. Dia harus meyakinkan publik. Sementara kalau Anda nggak yakin sama produk Anda, bunuh diri. Mau lama, mau deket, itu bunuh diri buat saya. Oke, yang pertama itu ya, you have to sell the brand atau produk atau company Anda. Nah, yang kedua adalah dengan memunculkan personal story sebenarnya, Anda lepas dari kompetisi. Karena kalau Anda hanya memunculkan produk-produk aja, bayangin aja, kemarin ngomongin tentang skincare. Di Indonesia ada lebih dari 1.000 merek skincare terdaftar di BPOM. Kalau produk itu dimunculin di atas meja begini, semuanya begini, maka Anda akan bingung mencari mana yang bagus, mana yang jelek, karena semuanya mirip-mirip. Ya, beda-beda tipis lah ya, beda-beda tipis. Hari ini gitu beda-beda tipis lah ya. Apalagi kalau harganya mirip-mirip. Nah, maka dari itu produk adalah komoditas. Yang artinya adalah bakal perang harga kalau Anda hanya munculin produk dan attention-nya jadi rendah. Karena kenapa orang harus memperhatikan banget produk Anda, sementara produk orang lain juga sama bagusnya dan dia udah terekspos dengan produk orang lain. Kenapa tiba-tiba yang muncul begini harus audiens harus memperhatikan? Nggak ada alasan kuat untuk memperhatikan produk. Maka ketika Anda muncul, di sini Anda bisa beat the competition. Karena Anda lah yang muncul, Anda adalah unik. So, personal branding memunculkan keunikan dari brand Anda. Jadi kalau dicari brandnya uniknya apa? Iya, ini pasti ada keunikan sendiri ya dari komposisi atau apapun itu. Tetapi your personal branding itu menambah keunikan. Karena Anda yang ngomong. Karena si artis ini yang bilang. Karena Rihanna punya Fenty Beauty. Kylie Jenner punya Kylie Cosmetics. Dan itu mengalahkan Revlon. Revlonnya bangkrut. Ya, kemarin ada berita kan, Revlon bangkrut. Salah satunya alasannya adalah kalah dengan kompetisi. Dengan berbagai alasan yang lain, of course. Tetapi salah satunya adalah menyebutkan kalah dengan kompetisi dengan Rihanna Fenty Beauty dan Kylie Jenner. Secara industri, produknya sama, skincare. Skincare nggak turun, skincare naik. Tetapi kenapa Revlonnya kalah dibandingkan yang lain? Adalah karena yang ini, personal brandingnya munculnya kuat sekali. Tapi saya bukan artis, nggak peduli. Nggak harus semuanya artis. Artis memiliki benefit lebih karena dia udah punya followers.
Tetapi Anda bisa start tanpa jadi artis, gak ada masalah. Saya juga bukan artis, tapi followermu banyak dan ya saya juga udah mulai duluan. Mending mulai daripada mati gitulah. Intinya begitu. Alright, so yang terakhir, ketiga adalah dengan memunculkan personal branding, seperti yang saya katakan tadi adalah you get better attention. Orang lebih memperhatikan orang, gosip artis daripada gosip brand. Begitu brand tutup, orang bilang ya udah tutup, ini tutup, toko buku Gunung Agung tutup, selesai. Nggak ada pembicaraan lebih lanjut. Ya, saya tahu kok kalau tutup selesai. Tapi begitu artis cerai, itu beritanya berminggu-minggu. Sidangnya diikutin lagi. Pembagian harta gonogininya diikutin lagi semuanya. So people kepo. Ya, orang itu kepo. Sehingga ketika Anda memunculkan personal branding Anda mendapatkan better attention. Nah, dengan better attention, artinya adalah more audience. Lebih banyak audience yang akan datang ngeliatin Anda. Lebih banyak, lebih cepat. Dan dengan personal branding, kayak saya begini, saya bisa ngobrol dengan Anda, I build relationship. Jadi, bangun hubungan baik dengan audience. Sehingga akhirnya muncul better trust. Nah, ketika better trust muncul, maka ketika Anda jualan, orang sudah percaya. Karena Anda muncul nih. Bukan cuma brand yang baru muncul aja, tapi Andanya muncul. Apakah brand doang nggak bisa? Jawabannya ya pasti bisa. Tetapi saya lebih suka modelnya Elon Musk, di mana dia muncul. Model-model seperti ini yang saya hari ini tuh kenceng banget naiknya. Ya, jadi ketika foundernya diliput dan sebagainya, itu naiknya akan lebih cepat dibandingkan brand yang tanpa foundernya muncul. Itu at least my perspective. Jadi kurang lebih itu, teman-teman. Ya, kalau Anda mau belajar lebih lanjut, terutama ini, please baca buku ini juga untuk bikin kontennya. Ya, jadi supaya Anda ngerti bikin konten sebagai brand founder tuh kayak gimana. Nah, itu ada di sini nih. Bikin belief statement tuh kayak gimana, bikin orang belief terhadap Anda itu gimana, menciptakan peluang baru itu gimana. Nah, itu semua ada strateginya gitu ya. Jadi please read this book. Alright, so I think itu aja video kali ini. Thank you so much guys for watching. See you in the next video. Bye bye.